Di perumahan anggrek yang terkenal aman sentosa dari tawuran atau kedengkian para tetangga, adalah lokasi di mana gadis bernama Mekaira Nandira itu tinggal. Dia tinggal di dalam rumah berlantai 2 dengan cat putih dipadukan cat abu tua. Di dalam kamar lantai 2, terlihat seorang gadis terduduk menyila sambil memeluk boneka kucing biru berukuran besar yang biasa muncul di kartun televisi. Dengan kedua mata fokus menatap layar ponsel, dia terus mengulas senyuman senang sambil mengetikkan sesuatu di layar ponsel yang sepertinya dia sedang berkirim pesan. Dalam pesan, Alita, "Ya ampun, beneran Kak John nawarin kamu seperti itu? Terus kamu jawab apa?" Mekaira tersenyum sumringah sembari mengetik. "Tentu saja aku langsung terimalah. Mana bisa aku menolak rezeki pria tampan seperti dia." Alita, "Seriusan, Cak? Pokoknya kita harus ketemu dan kamu harus ceritain semuanya." Membaca pesan itu seketika Mekaira terdiam, teringat kembali kejadian saat di kafe yang membuatnya malu. Lalu teringat juga akan kesepakatan yang telah dilakukannya bersama John. Pintu kamar diketuk dari luar. "Cak, kamu sudah tidur?" Sontak perhatian dia beralih menoleh ke arah pintu dan setengah berteriak, "Masuk aja, Ma, pintunya gak dikunci kok." Pintu kamar terbuka sebatas tubuh yang memunculkan seorang wanita paruh baya cantik dengan balutan blus panjang berwarna peach. Wanita itu memasuki kamar dengan senyuman manis seraya berjalan mendekati ranjang. "Belum tidur, Cak?" tanyanya lembut. Mekaira menggelengkan kepala dan kembali menatap layar ponsel untuk membalas pesan. Mama Sarah duduk di sisi ranjang menghadap pada anak gadisnya. "Ada yang ingin Mama sampaikan untuk besok malam. Tadinya Mama mau bicarakan saat makan malam, tapi Mama lupa." Gerakan tangan Mekaira yang tengah mengetik seketika terhenti. Dia tengadah menatap wanita di hadapannya. "Tentang apa itu, Mah? Mama pernah sampaikan ke kamu soal 2 pria yang datang melamar kamu kan?" ucap Mama Sarah yang dibalas anggukan kepala. "Soal perjodohan lagi." Batin Mekaira merasa terbebani. Nah, di antara 2 keluarga dari pria itu, salah satunya adalah keluarga dari teman lama Papa. Dan kebetulan tadi siang, mereka datang bertamu kemari untuk mendengar cerita tentang kamu sekaligus melihat foto album kamu loh. Mereka juga banyak bercerita tentang putranya yang ingin melamar Caca. Itu dia ternyata seorang Mah. Segera Mekaira mengusap punggung tangan Mama Sarah untuk menghentikan celotehan yang akan berakibat celotehan panjang. "Mama kan tadi mau bilang soal besok malam. Jadi ada apa dengan besok malam itu?" Mama Sarah tersenyum balas menepuk pelan punggung tangan anak gadisnya. "Caca enggak mau dengerin soal mereka dulu atau soal pria yang ingin melamar itu?" Segera Mekaira menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. "Caca tidak perlu tahu tentang itu, Mah. Karena aku tidak akan memilih di antara kedua pria itu. Maafkan Caca, Mah." Batinnya menambahkan, "Keluarga Anita mengundang kamu untuk makan malam. Katanya sebagai awal pertemuan dengan calon kamu," ujar Mama Sarah yang seketika membuat gadis itu menatap diam. "Mengundang makan malam, itu artinya akan ke jenjang serius kan?" Mekaira terdiam 1000 bahasa seiring pandangannya tertunduk menatap tangannya yang tengah diusap lembut. "Tuhan, apa hamba tidak bisa menolak perjodohan ini?" Batinnya menangis. "Cak," teguran Mama Sarah lembut disertai usapan di pipi kemerahan gadis itu. "Kenapa? Apa Caca tidak mau menghadiri undangan itu? Yang mengundang keluarga Anita loh, teman dari papamu. Jika kamu tidak datang, mungkin papa akan sedikit malu." Bukan begitu, Mah." Mekaira masih menundukkan pandangan menghindari bersitatap. Biar Caca lihat jadwal tugas dulu. Jika besok ada jadwal tugas malam, mungkin Caca tidak bisa memenuhi undangan itu." Kemudian pandangan dia terangkat memberanikan diri menatap sang mama meskipun hati sedang sakit dan tertekan. "Mama tidak akan marah kan jika Caca melihat situasi dulu untuk datang?" tanya Mekaira menatap penuh harap. Mama Sarah membelai rambut panjang anak gadisnya dengan lembut. "Tidak, Ca, tapi..."
Mata dia sedikit memincing curiga. Bukannya besok itu bagian si pagi ya? Kenapa harus lihat jadwal lagi? Oh, seketika Mekaira terdiam, kembali menundukkan pandangan. Duh, aku lupa jika besok tugas pagi. Alasan apa lagi yang akan aku buat? Batinnya gelisah. Caca, tidak berniat melarikan diri dari mereka kan, Ca? Selidik Mama Sarah memincing curiga dengan keterdiaman anak gadisnya. Aduh Mama, kenapa harus tajam banget deh pengamatannya? Senyuman lebar yang kepaksa terulas di bibir Mekaira. Tidak mah, tidak akan. Jika begitu, besok malam bersiap-siaplah untuk memenuhi undangan itu. Mama akan siapkan pakaian terbaik untuk kamu, karena Mama juga sangat cocok dengan calon mantu Mama yang ini. Selain ganteng, soleh juga keluarganya sangat baik. Tidak akan menyesal deh putri Mama jika menikah dengannya. Tutur panjang lebar Mama Sarah sangat yakin akan pilihannya. Seperti Mama sudah ketemu aja dengan anaknya itu. Tanggapan Mekaira sedikit terisi membahas soal pria tersebut. Tahu dong, dari foto dan cerita ibunya saja Mama sudah bisa menebak seperti apa pria itu. Mama, Mekaira kembali memegang kedua tangan wanita tersebut. Caca sudah ngantuk nih, mana besok ada tugas pagi lagi. Ucapnya dengan gaya mata sayu seakan sudah ngantuk berat. Mama Sarah tersenyum menangkup sisi wajah anak gadisnya lalu mengecup kilas keningnya. Baiklah, lain kali Mama ceritain deh tentang calon kamu. Sekarang Caca tepat tidur, sudah larut juga. Dia beranjak berdiri yang dibalas anggukan kepala dari Mekaira sebagai jawaban iya. Jangan lupa pintu balkon dikunci. Kamu kan seringkali kelupaan mengunci jendela. Oceh Mama Sarah sambil berjalan ke arah pintu keluar. Iya Mah, malah mamaku yang bawel. Mama Sarah terkekeh dan membuka pintu. Malam juga Cacaku, putri Mama yang soleha. Balas dia sebelum akhirnya hilang di balik pintu. Sepergian Mama Sarah. Mekaira menghembuskan napas panjang. Seraya merebahkan tubuh dengan posisi terlentang di atas kasur menatap lurus ke depan pada langit-langit kamar. Aku gak mau dijodohkan. Tapi bagaimana caranya agar perjodohan ini batal tanpa membuat Mama shock dan Papa malu? Apa aku lakuin hal yang sama seperti Pak John? Tapi melihat Mama seantusias dan seyakin itu membuatku merasa takut. Aku takut dia akan kecewa banget dan drop lagi. Gumam dia merenung merasa bingung harus berbuat apa sehingga sebuah notifikasi pesan dari ponsel pun sudah tak didengarkan lagi olehnya. Beberapa kali suara notifikasi pesan di ponsel. Dengan malas Mekaira meraba-raba sekitar kasur untuk meraih benda persegi yang sempat dicampakkannya tadi. Dia mengambil dan menatap dengan wajah cemberut ke layar ponsel itu. Kevin, tumben banget ngechat. Biasanya langsung telepon. Mekaira membuka isi pesan namun belum juga pesan itu terbaca, layar ponsel sudah berubah menjadi tampilan panggilan. Aduh, ngagetin aja sih. Lalu dia menggeser kursor dan menjawab panggilan telepon tersebut. Mikum, suara pria dari seberang telepon. Mending gak usah ucap salam deh, kalau ucapnya gak lengkap kayak gitu. Baru juga telepon, udah diserbu omelan emak-emak. Matiin nih. Ancaman Mekaira berpura-pura marah. Iya dah, gitu aja marah sih Cak. Gak marah tuh. Terjeda sejenak, dia menarik bantal guling untuk dipeluk. Ada apa Pin? Gue ada di depan rumah lo. Bisa ke balkon bentar gak? Mau apa? Udah jam 10 loh. Kalau ketahuan Papa bisa gundul kepalamu. Meskipun berkata begitu, Mekaira tetap bergerak turun dari ranjang dan berjalan pelan menuju arah pintu balkon. Maka dari itu, cepat keluar. Suara pintu balkon yang digeser terbuka sebatas badan. Mekaira melangkah keluar kamar. Dia mendekati pagar tembok pembatas lalu pandangannya merunduk melihat ke arah bawah. Di sana terlihat seorang pria tampan berkemeja marun dengan lengan tergulung sebatas sikut. Pria itu tersenyum tatkala pandangan mereka bertemu. Gue bawa oleh-oleh buat lo nih. Turunin keranjangnya. Kevin mengacungkan sebuah kantung berukuran sedang. Oleh-oleh? Emang lo habis dari mana tah? Dari Tuban. Pantas tadi siang kagak ketemu di kafe. Tapi mainnya jauh juga ke Tuban. Emang ngapain ke Tuban? Banyak tanya dah.
cepet turunin keranjangnya. Keburu kepergok bapak lo. Iya bentar. Mekaira berjalan menuju sudut pagar tembok di mana sebuah keranjang berukuran sedang dengan bahan rotan yang dianyam berada. Dia mengambil keranjang yang bertalikan tambang itu lalu menurunkan secara perlahan ke bawah. Sebelum keranjang tersebut menyentuh rumput, segera Kevin menangkap dan memasukkan kantung yang dibawa ke dalam keranjang. Nah, tarik. Mekaira meletakkan dulu ponsel ke atas meja, kemudian memegang tali tambang tersebut lalu menariknya. Lumayan berat juga, gumam Mekaira sambil terus menarik tali tambang sampai keranjang itu perlahan naik dan sampai ke tangannya. Dia mengambil kantong yang berisi oleh-oleh itu dari keranjang, memeriksa isinya yang ternyata sebuah boneka berbentuk kucing berbahan bulu yang sangat lembut. Ini kan edisi terbatas bulan ini. Binar kebahagiaan terpancar dari wajah dan mata gadis itu saat memegang boneka tersebut. Segera dia mengambil kembali ponsel yang sempat dia letakkan tadi. Kevin, makasih banget loh oleh-olehnya. Girang Mekaira sambil memeluk boneka tersebut. Tak ada jawaban dari seberang telepon yang hanya tersisa keheningan. Heran dia melihat layar ponsel yang sudah meredup tak tersambung telepon lagi. Ternyata dia sudah matiin teleponnya. Mekaira berdiri melihat ke bawah ke halaman rumah yang ternyata sudah kosong, tak ada siapapun. Dia sudah pergi, padahal aku belum bilang makasih. Gumamnya sedikit kecewa karena Kevin pergi begitu saja tanpa pamit. Tak apalah, nanti juga ketemu. Kemudian dia berbalik melangkah masuk ke dalam kamar dengan riang sambil memeluk gemas pada boneka kucing biru berbulu itu. Dari kejauhan beberapa meter dari rumah berlantai 2 tersebut, seorang pria berkemeja marun berdiri menyender ke badan mobil, yang ternyata Kevin masih berdiri di sana memperhatikan Mekaira. Ada senyuman terulas di bibirnya seraya bergumam, "Sebahagia itu si bawel. Baguslah, tak sia-sia gue ngantri 3 jam untuk dapetin boneka itu." Sebuah notifikasi pesan masuk. Kevin merogoh ponsel yang sempat dimasukkan ke dalam saku, lalu membuka pesan tersebut yang ternyata pesan dari Mekaira yang mengucapkan terima kasih atas oleh-olehnya. Senyuman yang terukir di bibir semakin melebar. Dia membalas pesan tersebut lalu sebelah tangan lainnya menarik handle pintu mobil dan masuk ke dalam mobil.